Hai warganesia, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak kalian membahas sebuah tradisi khas suku Sasak di Pulau Lombok, yaitu tradisi penyalian atau bau nyale. Berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya menceritakan kisah atau legenda di balik munculnya nyale. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang sains. Bagaimana tradisi dapat berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Bau nyale secara etimologis berasal dari bahasa Sasak, di mana bau berarti menangkap. Sedangkan nyale adalah sejenis cacing laut yang muncul setahun sekali di pantai selatan Lombok. Penyalian merupakan tradisi tahunan khas suku Sasak. Dalam tradisi bau nyale, terdapat legenda yang berkaitan dengan sosok Putri Mandalika. Putri Mandalika adalah seorang putri raja yang memiliki paras yang sangat cantik. Begitu banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin menikahinya dan bahkan tidak segan bersaing untuk mendapatkan hatinya. Demi sebuah keadilan, untuk menghindari pertumpahan darah di Pulau Lombok, Putri Mandalika memilih untuk mengorbankan dirinya. Tepat 5 hari setelah bulan purnama pada tanggal 20 bulan ke-10 dalam kalender Sasak, Putri Mandalika bermeditasi dan mengundang para pangeran serta seluruh rakyatnya ke sebuah bukit di tepi pantai. Tidak lama setelah meditasi, sang putri berdiri di atas sebuah batu dan melompat ke laut. Disaksikan oleh rakyat dan para pangeran. Semua orang yang hadir saat itu segera turun ke pantai untuk mencari jasad sang putri. Namun tidak satupun dari mereka yang menemukan jasadnya. Uniknya, dalam proses pencarian muncul makhluk kecil mirip cacing berwarna-warni secara tiba-tiba. Dan pada saat itu, rakyat dan para pangeran meyakini bahwa cacing tersebut adalah jelmaan Putri Mandalika yang kemudian disebut nyale. Setelah peristiwa itu terjadi, cerita ini secara cepat tersebar di berbagai wilayah Lombok dengan sedikit variasi cerita tergantung daerahnya. Oleh karena itu, dalam video ini saya tidak akan menyebutkan lokasi spesifik untuk menghindari perdebatan terkait klaim asal legenda tersebut. Perayaan bau nyale dilaksanakan pada tanggal 20 bulan ke-10 berdasarkan Pranata Mangsa atau penanggalan tradisional Sasak. Tanggal kemunculan nyale ditentukan oleh pemangku adat dari 4 penjuru mata angin yang berkumpul di lokasi ritual rahasia untuk menetapkan tanggal secara bersama-sama. Setelah tanggal ditentukan, para pemangku adat menyampaikan informasi tersebut kepada tokoh-tokoh adat untuk disebarluaskan ke seluruh Pulau Lombok. Dikutip dari Good News from Indonesia, sehari sebelum perayaan dimulai, tokoh-tokoh adat akan membacakan lontar yang mengisahkan Putri Mandalika yang diiringi lagu-lagu tradisional Sasak seperti Pupuh Samarandana, Pupuh Sinom, Pupuh Mas Kumambang, Pupuh Ginada. Pada malam perayaan sebelum masyarakat turun ke pantai, para tokoh adat kembali melakukan ritual. Ritual ini merupakan ritual terakhir yang disebut Nede Ayuning Sejagat. Para tokoh adat berkumpul mengelilingi sesajen berbentuk gunungan makanan. Adapun maksud dan tujuan ritual ini ialah bertujuan untuk memohon keselamatan dari Sang Maha Pencipta. Seiring berjalannya waktu, tradisi bau nyale semakin dikenal hingga ke luar negeri. Hal ini menarik perhatian para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri untuk melihat secara mendalam tentang nyale. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut tentang nyale, mari kita kenali dulu beberapa kelas-kelas cacing laut antara lain Nematoda, Siphunculo, Nemerti, Polychaetes, kelas tempat nyale berada. Sebenarnya masih banyak kelas cacing laut yang belum saya sebutkan. Karena kita akan berfokus membahas nyale dalam kelas Polychaetes, maka saya akan berfokus pada kelas ini saja. Karena jika saya membahas semua kelas cacing laut sekaligus spesies-spesiesnya, takutnya kuota kalian tidak cukup untuk menonton video ini. Canda kawan. Secara spesifik, nyale dikenal dengan nama ilmiah Phalola viridis.
bukan dari golongan Ionis viridis, namun keduanya masih dalam satu keluarga yang sama dalam kelas Polychaetes. Palola viridis tidak hanya bisa kita temukan di Pulau Lombok saja, tetapi juga di Nusa Tenggara Timur, Filipina, serta berbagai wilayah tropis di Samudra Pasifik. Untuk habitatnya, nyale berada di rongga-rongga terumbu karang dan dasar laut berpasir di daerah pesisir dengan kedalaman sekitar 10-30 meter, dan nyale hidup dalam koloni yang sangat besar. Nyale hanya akan muncul ke permukaan sekali dalam setahun. Misalnya di Pulau Lombok, nyale biasanya muncul pada bulan Februari sampai dengan Maret, sedangkan di NTT pada bulan Oktober sampai November. Lah, kok beda? Ya, perbedaan ini disebabkan oleh siklus bulan dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu keunikan nyale adalah bentuk tubuhnya yang penuh warna-warni dan juga cara berkembang biaknya. Ketika masa pemejahan tiba, nyale akan melepaskan ekornya ke permukaan laut. Ekor ini berisi sperma atau sel telur yang kemudian dilepaskan ke air, sedangkan bagian kepalanya tetap berada di dasar laut atau terumbu karang. Lah, kok bisa begitu? Ya, karena nyale atau Palola viridis termasuk filum Annelida, yang merupakan cacing yang mempunyai tubuh bersegmen-segmen. Jika kalian bingung, coba kalian bayangkan sebuah rantai dan setiap mata rantainya merupakan segmen-segmennya. Bisa dimengerti kan? Oke, kita lanjut. Pemejahan ini biasanya terjadi saat bulan purnama karena cahaya bulan akan mempengaruhi suhu air laut. Hal itu akan membantu pematangan sel telur mereka. Untuk mendeteksi kemunculan nyale secara astronomi, peneliti akan mengamati kombinasi antara fase bulan, pasang surut air laut, suhu dan cahaya bulan. Sementara untuk cara tradisionalnya, masyarakat Sasak menggunakan metode warige Sasak. Namun saya belum menemukan sumber spesifik yang menjelaskan detail metode ini, atau kemampuan saya yang masih terbatas untuk mengetahui dari metode ini. Jika di antara kalian ada yang tahu, silahkan berkomentar di bawah agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, mungkin sekedar ini pembahasan kita tentang tradisi bau nyale dari sudut pandang sains dan budaya. Jika kalian punya pertanyaan atau informasi tambahan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.